Perempuan yang ini dia pakai kacamata. Dia bilang kalau untuk urusan kacamata saya percayakan pada merek tertentu. Nggak tahu mereknya apa. Belinya di mana, siapa yang nganter, siapa yang mempengaruhi, kondisinya diskon atau tidak, nggak masalah. Yang penting mereknya ini. Tapi untuk produk yang lain, oke, asal dapat diskon. Kalau yang ini, yang penting sih buat aku sih produk bermanfaat. Dia melihat dari sisi manfaat. Nah, untuk bisa kita cara mengenali meta program seorang itu bagaimana? Kita bisa dapat dari respon yang diberikan atau perilaku yang nampak. Ya, lebih jelasnya kita praktekkan dalam aplikasi meta program untuk bisnis ya. Meta program ya, salah satu dari video selling technique using NLP ya. Meta program ini adalah sarana yang sangat powerful ya dalam berkomunikasi. Nah, ini kita nanti akan saya jelaskan lebih detail tentang meta program ya. Tapi dalam hal ini saya dalam video ini saya akan memberikan dulu konsepnya, teorinya ya. Nanti dalam teknik aplikasinya saya akan jelaskan dalam video berikutnya ya. Oke. Apa sih meta program itu? Meta program itu adalah program dalam pikiran manusia yang mengatur bagaimana manusia belajar mempersepsikan sesuatu yang dilihatnya. Dalam bisnis tepatnya yang ditawarkan. Maksudnya gimana nih? Ya, oke, ada atensi, apa yang menjadi fokus perhatian ketika menerima informasi, bagaimana orang itu menyusun, mensortir, ya, informasi yang masuk, bagaimana memprosesnya, bagaimana manusia memproses setiap informasi yang masuk. Contohnya begini misalnya, apakah orang itu terpengaruh mau membeli produk karena diskon, ya, atau karena mereknya, atau karena gedungnya di salah satu mall besar, atau karena apa, gitu ya. Beda-beda, ya. Sehingga Anda jangan kaget kalau melihat ada diskon 75%, bahkan 80% tidak terlalu diserbu. Ya. Karena ini meta program orang itu yang dia bidik interestnya pada saat itu memang tidak tepat kepada orang yang punya meta program diskon. Begitu ya. Tidak semua orang tertarik oleh diskon yang besar-besaran. Karena ada sebagian orang yang tertarik karena merek tertentu. Juga ada sih orang yang tertarik membeli produk karena pengaruh. Gitu loh. Oke, nanti kita akan pelajari dalam teknik-tekniknya, aplikasinya seperti apa ya. Meta program untuk pebisnis, membantu pebisnis dalam mengenal bagaimana seseorang memutuskan membeli sehingga pebisnis mampu menawarkan produk tercepat. Ya kebanyakan kan sekarang menganggap bahwa kalau kita ngadain diskon gila-gilaan gitu ya, itu sangat bisa membantu. Ya, saya bilang betul. Ya, kalau jika tepat kena kepada tipe meta program orang yang memang terdorong oleh diskon. Siapa itu? Siapa mereka? Nanti kita bisa lihat ya. Nanti akan saya jelaskan. Meta program terbentuk dari berbagai pembelajaran terhadap suatu pengalaman. Ya. Misalnya ada orang yang misalnya dia menggunakan salah satu merek celana Levi's misalnya. Mau diskon mau nggak diskon, apalagi kalau di diskon gitu. Tidak di diskon juga dia bagaimanapun kalau beli celana jeans aku harus Levi's. Itu meta programnya udah begitu. Ya. Meta program itu bukan sebuah bentuk kepribadian. Ini bersifat kontekstual. Misalnya begini. Kalau untuk celana jeans ya, pakaian jeans tidak, jaket jeans tidak ya, sepatu yang dari bahan jeans tidak. Celana jeans aku harus Levi's. Dia tidak berpikir diskon. Dia tidak berpikir harga. Tapi kalau untuk yang lain-lain oke deh aku diskon. Aku suka sama diskon. Gitu ya. Nah, nanti Anda harus mengenal produk yang Anda jual. Kalau produk yang Anda jual ini memang merek minded, itu kepada merek minded. Maka kenapa ada produk yang memang harus merek minded? Ada yang nggak penting banget merek, yang penting ini kita punya model yang bagus dan banyak pilihan.
Ternyata ada orang yang memang suka dengan banyak pilihan. Ada orang yang nggak mau pusing dengan pilihan. Aku maunya seperti itu aja. Nanti akan dijelaskan ya dalam aplikasi meta program di video berikutnya. Ya, oleh karena itu Anda sebelum menonton video loncat kepada aplikasi meta program, Anda harus kuasai dulu apa yang saya sampaikan di sekarang ya di video ini. Ya, nah ini seperti ini. Hari gini nggak punya laptop, duh apa kata dunia? Dia berpikirnya apa sih? Sementara ada orang yang mengatakan seperti ini, menawarkan dengan menyentuh pikiran bawah sadar melalui pola internal. Coba, kita contoh ya. Perempuan yang ini dia pakai kacamata. Dia bilang kalau untuk urusan kacamata, saya percayakan pada merek tertentu. Nggak tahu mereknya apa. Belinya di mana, siapa yang nganter, siapa yang mempengaruhi, kondisinya diskon atau tidak, nggak masalah. Yang penting mereknya ini. Tapi untuk produk yang lain, oke, asal dapat diskon. Tapi ya itu yang saya bilang, ini bukan kepribadian, tapi konteks. Dalam konteks tertentu, dia kalau untuk yang lain oke diskon. Tapi kacamata nggak mau. Ya, kalau yang ini, yang penting sih buat aku sih produk bermanfaat. Dia melihat dari sisi manfaat. Kalau nggak ada manfaatnya, kan kalau kalau kita buat secara umum, bahwa orang membeli produk itu karena mencari manfaatnya ya. Tapi ada orang sebenarnya tidak itu. Sebenarnya orang memberi produk itu tidak kepada manfaatnya saja. Ya, ada orang yang beli produk karena memang tadi, misalnya karena bukan manfaat produk langsung gitu. Seperti misalnya membeli handphone merek tertentu dengan kondisi yang hebat, itu manfaatnya adalah untuk chatting, browsing, MP3, Facebook online dan bla bla bla. Kan itu manfaatnya. Tapi sebagian orang juga ada yang dia nggak ngeh amat untuk itu, cuma dia bilang, ya yang penting aku sih gaya-gaya aja hari gini tidak punya, lah seperti yang kita katakanlah ini ya. Hari gini nggak punya laptop dulu apa kata dunia, padahal dia nggak tahu, dia tahu nggak manfaatnya apa. Dia manfaatnya dia bukan untuk itu, hanya untuk bisa kalau ditanya oleh orang lain, lu punya laptop nggak? Ya ada dong, laptop gua kayak gini. Oke, hanya untuk itu. Nah nanti ini meta program ini maka saya katakan sangat powerful ya, sangat powerful ya. Nah untuk bisa kita cara mengenali meta program seorang itu bagaimana? Kita bisa dapat dari respon yang diberikan atau perilaku yang nampak. Ya, lebih jelasnya kita praktekkan dalam aplikasi meta program untuk bisnis ya. Yaitu seperti ini ya. Yang pertama toward, from, away from selling. Setelah video ini kita langsung ke toward from dan away from selling. Yang kedua ada the sameness, the different for selling. Yang ketiga ada global and specific for selling. Yang keempat ada proactive and reactive for selling. Ya. Nah, awalnya pebisnis harus mengenali dong meta program seorang. Cara mengenali dengan 4 ini. Ya, nanti ini ada videonya masing-masing. Video yang ke-1, kedua, ada ketiga, dan 4 ya setelah video ini. Ya, saya kira itu pemahamannya dulu tentang meta program yang perlu saya sampaikan. Setelah ini Anda pahami, kita akan jelaskan secara praktek aplikasi meta program untuk bisnis. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita ketemu dalam video selanjutnya untuk membedah tentang aplikasi-aplikasi teknik NLP lainnya yang lebih dahsyat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.